Selamat pagi teman-teman semua, selamat pagi Mbak Nadia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan alat tes psikologi yang bernama Stanford Binet Test. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Tito Hardito, Widya Putri, Stefani, dan Siti Aisyah. Boleh di next? Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya akan menjelaskan tentang sejarah alat tes ini. Pada tahun 1905, tes Binet pertama kali diciptakan oleh Alfred Binet. Binet mendapatkan tugas dari pemerintahan untuk mendeteksi anak-anak yang memiliki kecerdasan terbelakang. Binet berasumsi bahwa kecerdasan dapat diukur melalui tugas-tugas yang menggunakan penalaran dan pemecahan masalah, bukan pada keterampilan keterampilan motorik atau fisik. Binet dalam melakukan tugasnya bekerja sama dengan ahli psikologi Prancis yang bernama Theodore Simon. Ia menerbitkan skala Binet Simon yang pertama. Tes Binet direvisi beberapa kali. Yang pertama pada tahun 1908, yang kedua pada tahun 1911, revisi yang ketiga pada tahun 1916, revisi yang keempat pada tahun 1937, revisi yang kelima pada tahun 1960, dan revisi yang keenam pada tahun 1972. Boleh next. Selanjutnya, di Amerika Serikat, revisi yang paling terkenal Stanford Binet ini dan paling banyak dipakai selama bertahun-tahun ialah revisi yang dilakukan oleh L.M. Terman dan kawan-kawan di Stanford. Oleh karena itu, skala Binet yang terkenal diberi nama The Stanford Revision of the Binet-Simon Intelligence Scale. Revisi yang pertama dilakukan oleh Terman adalah menambah kecermatan skala secara psikometri. Revisi yang pertama terdiri dari 90 item. Item tes disusun berdasarkan tingkat kesukaran dan tingkat umur. Jadi, masing-masing umur dari testi masih bermacam-macam juga tingkat kesukarannya. Skor dinyatakan dalam umur mental age atau MA. Next. Selanjutnya revisi Stanford Binet yang kedua yaitu dilakukan oleh Terman yang bekerja sama dengan Muad Merrill. Nah, revisi ini tuh dilakukan pada tahun 1911. Tes ini telah dimulai menggunakan MA, MA. Sistem penilaian sendiri masih sama, yaitu dengan memberikan nilai 0 sampai 20 untuk setiap soal. Pada revisi ini menyediakan dua bentuk tes paralel, yaitu bentuk L dan M. Masing-masing memiliki bentuk terdiri dari 129 item. Pada revisi ini terdapat kelemahan, yaitu validitas pengukuran intelligence untuk tingkat menengah sangat memuaskan. Tapi untuk tingkat yang rendah, yaitu MA 4 tahun, dan tingkat dewasa kurang memuaskan. Tes Binet ini terlalu banyak mengukur kemampuan verbal. Revisi yang terakhir yaitu tahun 1960 uh, hingga saat ini, yaitu perubahan materi yang nampak digabung menjadi satu antara form L sama M. Item-item di dalam tes gini ini bisa digunakan dengan baik untuk praktis dan objektif. Ciri-cirinya itu mempersoalkan bentuk L dan M. Prosedur ini dilakukan dengan cara menghindari pengulangan item-item yang digunakan dengan mengamati jumlah item pada setiap usianya. Selain itu, cirinya juga digunakan bentuk-bentuk alternatif yang lebih sedikit dibandingkan dengan skala yang sebelumnya.
Oke, selanjutnya di sini ada struktur tes. Jadi, tes Stanford Binet ini terdiri dari beberapa subtes yang dirancang untuk mengukur berbagai aspek kecerdasan. Versi terbarunya Stanford Binet Intelligence Scale 50 Edition atau SB5 mencakup 5 faktor utama kecerdasan yang diukur dalam 2 domain, yaitu verbal dan juga nonverbal. 5 faktor utama tersebut adalah yang pertama fluid reasoning, yaitu penalaran cair. Yang kedua, knowledge atau pengetahuan. Yang ketiga, quantitative reasoning, penalaran kuantitatif. Yang keempat, visual spatial processing, pemrosesan visual spasial. Dan yang terakhir, working memory atau memori kerja. Bisa di next. Selanjutnya masuk ke prosedur tes. Di sini prosedur tesnya itu ada 3. Yang pertama persiapan. Penguji perlu menyiapkan semua alat dan bahan yang dibutuhkan, seperti buku tes, buku petunjuk, lembar jawaban, dan juga alat tulis. Yang kedua ada pelaksanaan. Penguji melakukan wawancara singkat untuk menenangkan peserta tes dan memberikan instruksi tentang bagaimana tes akan dilaksanakan. Penguji kemudian menjalankan setiap subtes sesuai dengan pedoman yang ada. Dan yang ketiga, pengamatan. Jadi selama tes, penguji mengamati serta mencatat respon peserta secara rinci. Oke, sekarang kita di tahap scoring. Nah, pada tahap scoring ini mengikuti beberapa langkah dari prosedur dari tes itu sendiri. Yang pertama yaitu penilaian dari raw score atau skor mentah. Nah, pada setiap subtes memiliki beberapa item dengan nilai tertentu. Maka dari itu, penguji perlu menghitung dari setiap jumlah skor mentah yang diperoleh oleh peserta pada setiap subtes yang dilakukan. Nah, setelah pada tes tahap satu ini, kemudian kita akan melanjutkan kepada tahap kedua, yaitu dikonversi kepada skala standar atau skor mentah yang kemudian dikonversi ke skor skala yang menggunakan tabel normatif yang disediakan oleh manual tes dari bukunya itu. Nah, pada tabel ini memperhitungkan faktor apa aja yang digunakan, yaitu kalau di sini itu memperhitungkan faktor usia dan populasi dari normatif yang relevan dari tes tersebut. Nah, untuk yang langkah yang ketiga ini memperhitungkan skor komposit, yaitu di mana skor pada setiap subtes ini dikombinasikan untuk menghasilkan beberapa jenis skor yang komposit, seperti yang pertama ini skor IQ atau skala full score dari IQ-nya, MSIQ, yang menunjukkan tingkat kecerdasan umum. Nah, yang kedua ini skor domain verbal dan non-verbal, yang dimana ini mengindikasikan kemampuan kecerdasan di domain verbal dan non-verbal. Yang selanjutnya ini skor indeks atau faktor, yang mengindikasikan kemampuan spesifik pada 5 faktor utama. Dan pada tahap terakhir ini yaitu interpretasi skor, di mana skor yang telah dikonversikan atau dihitung kemudian digabungkan dan diinterpretasikan berdasarkan pedoman yang ada pada buku manual, di mana hasil tersebut digunakan untuk memahami profil kecerdasan pada individu yang kita ukur. Nah, selanjutnya ini ada laporan hasil, di mana setelah hasil proses scoring selesai, kemudian kita akan membuat hasil tes yang perlu dilaporkan dalam bentuk profil yang mencakup pertama itu ada skor IQ keseluruhan. Nah, yang kedua ini ada skor dalam domain verbal dan non-verbal. Yang selanjutnya ini ada skor pada masing-masing faktor kecerdasan. Selanjutnya ada penjelasan mengenai tentang kekuatan dan kelemahan pada peserta yang kita ukur. Nah, yang selanjutnya ini ada laporan, yang dimana laporan ini kemudian dapat digunakan untuk menjadi berbagai tujuan, yang termasuk diagnosis klinis dan perencanaan pendidikan, kemudian penelitian yang bisa dilakukan oleh psikolog atau psikiater. Nah,
pada kasus ini kita memiliki contoh seperti seorang anak yang usia 10 tahun mengikuti tes Stanford Binet dan mendapatkan skor mentah berdasarkan subtes, di mana subtes ini terpecah menjadi beberapa sub. Yang pertama itu ada fluid reasoning, di mana skornya menjadi 30, dan ke knowledge ini 28, quantitative reasoning ini 32, visual spatial processing-nya 26, dan yang terakhir ini working memory-nya 29. Ini adalah contoh scoring yang dilakukan pada alat tes ini. Nah, yang selanjutnya yaitu ada contoh scoring yang akan dijelaskan oleh teman saya, Tito. Baik, boleh di next slide-nya. Bentar. Boleh di next. Nah, slide berikut yang tadi sudah dijelaskan oleh Widya. Selanjutnya, contoh scoring. Boleh di back. Oke, selanjutnya yang terakhir contoh scoring. Langkah-langkah scoring yang akan diambil adalah menggunakan tabel konversi untuk usia 10 tahun untuk mengonversi skor mentah ke skor skala standar. Menghitung skor IQ, skala penuh, dan skor domain verbal setara nonverbal. Selanjutnya, menyusun laporan hasil dan memberikan interpretasi sesuai dengan pedoman dalam manual. Dengan menggunakan alat tes ini secara tepat dan mengikuti pedoman scoring yang ketat, penguji dapat memberikan penilaian yang akurat dan komprehensif mengenai kecerdasan seseorang. Boleh di next, yang terakhir daftar referensi. Berikut adalah daftar referensi yang kelompok kami gunakan untuk alat tes psikologi Stanford Binet. Di next. Baik, sekian dari kelompok kami penjelasan alat tes psikologi Stanford Binet. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.